Selamat pagi. Saya akan memandu Anda untuk mengoperasikan aplikasi Artime OII. Pada video ini, kita akan membuat schedule dengan berbagai metode. Mari kita login. Pembuatan schedule dapat dilakukan menggunakan metode online, manual, dan import. Metode online dapat dilakukan pada halaman monitor dan dashboard. Manual dapat dilakukan pada halaman schedule, monitor, dan dashboard. Lalu import dapat dilakukan pada halaman schedule. Sekarang, mari kita coba. Buka halaman monitor. Pastikan header sudah menunjuk mesin yang sesuai. Klik header. Lalu, input operator jika perlu. Kemudian, input data item. Sesudah itu, klik OK. Terlihat, proses counting akan dimulai. Pada header, terlihat schedule sebelumnya mengerjakan item botol, target 15.000, dan cycle 2 detik. Lalu, klik ikon gear untuk membuka halaman proses, dan pastikan auto repeat aktif. Auto repeat memungkinkan operator membuat schedule baru secara otomatis, dengan detail item sebelumnya, hanya dengan menekan tombol start. Terlihat, proses counting akan dimulai. Sekarang, buka halaman dashboard. Klik ikon editor, lalu input schedule. Setelah input, klik lagi ikon editor, kemudian klik OK. Terlihat, proses counting akan dimulai. Pada dashboard, disediakan juga fitur auto repeat. Klik nama mesin, lalu klik OK. Terlihat, proses counting akan dimulai. Buka halaman schedule. Lalu input tabel schedule seperti berikut. Terlihat, data schedule berhasil diinput. Buka halaman monitor. Klik tombol schedule. Lalu input tabel schedule seperti berikut. Terlihat, data schedule berhasil diinput. Buka halaman dashboard. Klik ikon editor. Lalu input schedule seperti berikut. Klik create, dan OK. Terlihat, data schedule berhasil diinput. Berikut adalah file CSV yang sudah disiapkan. Pastikan header file CSV sama dengan header tabel schedule yang sudah ada. Atau, ubah header tabel schedule agar sama dengan header file CSV. Buka halaman schedule. Klik import CSV, dan pilih file CSV. Terlihat, data schedule berhasil diimpor. Berikut adalah file Excel yang sudah disiapkan. Pastikan header file Excel sama dengan header tabel schedule yang sudah ada. Atau, ubah header tabel schedule agar sama dengan header file Excel. Untuk Excel, klik import Excel, dan pilih filenya. Terlihat, data schedule berhasil diimpor. Untuk import SQL, terdapat dua skenario. Skenario 1, mengotomatiskan transfer data dari database sumber ke database Artime melalui SQL Procedure, atau menggunakan linked server jika database sumber bukan Microsoft SQL.
Skenario 2, Production Planning Application menyisipkan data ke tabel TSCH pada database RTime, lalu diproses menggunakan SQL Procedure. Sebagai contoh, berikut demonstrasi untuk skenario 2. Berikut adalah tabel TSCH yang sudah diinput oleh Production Planning Application. Pada halaman Schedule, klik Impor SQL. Terlihat, data schedule berhasil diimpor. Nilai ACK pada data yang sudah diimpor akan berubah menjadi 1. Proses impor SQL juga dapat diotomasi menggunakan SQL Agent. Input seperti berikut pada halaman Agent. Setelah input, atur tanggal dan waktunya. Agent tersebut akan menjalankan query berikut. Mari kita coba. Berikut dibuatkan query data insert ke tabel TSCH. Terlihat, data-data baru berhasil diinput ke dalam tabel. Agent akan update pada tanggal 5 Agustus. Waktu sekarang belum melebihi tanggal update. Terlihat juga, data tabel schedule masih kosong. Mari kita percepat. Waktu menunjukkan pada pukul 12:06 dini hari. Mari kita refresh page. Terlihat, kolom date, update menjadi tanggal 6. Artinya agent melakukan update. Mari kita cek schedule. Terlihat, data berhasil diinput secara otomatis. Nilai ACK juga sudah berubah. Lalu, pada halaman schedule, disiapkan juga beberapa fitur seperti berikut. Fitur user filter digunakan untuk menampilkan schedule yang hanya dibuat oleh user tersebut. Berikut contoh user filter pada user lainnya. Fitur collective print digunakan untuk memprint barcode seluruh schedule dengan indikator lot berwarna merah. Fitur lock schedule digunakan untuk menonaktifkan beberapa metode pembuatan schedule. Berikut metode yang terdampak. Fitur erase invalid date digunakan untuk menghapus data schedule yang tidak valid pada item yang sama saat mengupload schedule melalui Excel atau CSV. Berikut contohnya. Terlihat, sudah ada schedule produk A dengan lot number A100 dan A101. Ketika pada tanggal 8, schedule A100 dan A101 belum start, namun diupload lagi schedule produk A yang sama dengan lot number A102, maka schedule A100 dan A101 akan dihapus, karena tanggal start A100 dan A101 di bawah tanggal upload A102. Sekian dari video ini, semoga membantu.